Kemudian bahaya permusuhan dan perpecahan. Rasul bersabda, la yahillu lil muslimin ayyur akhahu fokus. Nampaknya sudah ada di sini hadisnya. Tidak halal bagi seorang muslim, artinya haram, memutus hubungan dengan saudaranya lebih 3 hari. Bagaimana kalau lebih? Kalau sedangkan 3 hari aja kena, apalagi kalau banyak hari. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qaul. Amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin jamaah subuh, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama kembali memanjatkan puji syukur kehadrat ilahi Rabbi, di mana sampai detik ini pada subuh ke-25 bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita masih sempat hadir dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kesehatan, kekuatan senantiasa menyertai kita dalam setiap langkah kita hidup, sehingga kita dapat melaksanakan, memaksimalkan amal ibadah kita, khususnya di dalam bulan suci Ramadan. Insyaallah ke depan tinggal beberapa subuh lagi kita akan melaksanakan kajian. Sebenarnya kami ini Pak tidak termasuk pula orang Yayonian, tapi oleh karena modal kami itu cuma keberanian, mau dan berani. Banyak di antara kita lebih bisa daripada awak, tapi oleh karena modal kami ini keberanian dan kemauan. Walaupun saya sendiri menjadi bahasa kami itu tidak secantik orang lain cara berbahasa menyampaikan dakwah, tapi itulah kalau misalnya ada orang lain yang mau berceramah, saya lebih suka mendengarkan daripada diceramai. Itu oleh karena Nabi mengatakan ballighu anni walau ayah. Kalau karena seorang muslim, sampaikan kepada aku walaupun 1 ayat. Dengan dasar itulah kami memberanikan diri untuk tampil setiap subuh, walaupun isi ceramahnya itulah berputar-putar, tapi demi melaksanakan perintah Rasulullah. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Judul kita pada subuh hari ini adalah mendamaikan antara sesama manusia. Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian. Salah satu amal yang sangat mulia adalah mendamaikan orang yang berselisih. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sering terjadi perselisihan, kesalahpahaman, baik dalam keluarga, tetangga, maupun sesama muslim. Oleh karena itu Islam menganjurkan umatnya untuk menjadi penengah dan membawa kedamaian. Memang hidup ini Pak, ya namanya manusia, sering kita menemukan saudara-saudara kita berselisih karena sesuatu hal. Ketika kita melihat saudara kita berselisih, bahkan ingin melakukan hal-hal yang berbahaya, maka kewajiban kita untuk menjadi penengah. Jangan mengkompori, jangan dikompori Pak. Wah, itu memang ada boleh. Tidak boleh kita mengkompori orang sedang bertengkar. Kita bagaimana kita menjadi penengah supaya dia itu tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena Islam selalu mengajarkan kedamaian. Islam itu
tidak pernah mencari musuh. Ketemu musuh jangan lari. Islam tidak pernah mencari musuh. Kalau ketemu musuh jangan lari, tidak boleh. Artinya kalau kita melawan itu hanya sekadar mempertahankan kehormatan kita. Kalau kita mati sakit. Ada orang datang ke rumah kita ingin mencela kita, kita melawan. Tapi jangan kita mencari musuh. Maka tidak benar orang Timur itu mengatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Salah. Rasul tidak pernah mengangkat pedang. Tapi ketika lawannya mengangkat pedang, dia akan mengangkat pedang juga. Jadi Islam itu tidak pernah mencari musuh, tapi ketemu jangan lari. Demi untuk mempertahankan harga diri kita sebagai seorang muslim. Nah, di dalam Islam selalu menjunjung namanya kedamaian. Bahkan Nabi mengatakan la yahillu lismin ayyur ahu faqasal dahlan nar. Tidak halal seorang muslim tidak bertegur sapa selama 3 hari. Pamata dahlan nar. Tidak hal, artinya haram seorang muslim tidak bertegur sapa selama 3 hari. Apabila ketiga hari itu mati, langsung masuk neraka. Tuh. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah qati'ur rahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Kenapa demikian? Karena Nabi mengatakan man ahabba ayyusata lahu fi asari fi rizqihi wa yusalahu fi asarihi falisrahimahu. Siapa ingin dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, silakan sambungkan silaturahmi. Tuh. Man ahabba ayyusata lahu fi rizqihi wa yusalahu fi asarihi falisrahimahu. Siapa di antara kita ingin dipanjang umurnya, dibaca rezekinya, maka silakan silaturahmi. Jadi salah satu cara untuk melancarkan rezeki, lancarkan silaturahmi, dan silakan sambung silaturahmi. Mudah-mudahan panjang umur dan banyak rezeki ketika kita saling sayang menyayangi, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian perintah mendamaikan dalam Al-Qur'an. Ini Allah berfirman pada surah Al-Hujurat ayat 9, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jadi Islam itu benar-benar menjunjung tinggi nama kedamaian. Islam itu seperti satu tubuh. Seperti satu tubuh. Apabila ada salah satu tubuh yang sakit, maka yang lain ikut sakit. Contohnya kalau ibu jari kita atau ibu kaki kita tersandung batu, aduh. Padahal sebenarnya kenapa kepala ikut sakit? Padahal yang sakit cuma kaki tersandung batu. Artinya apa? Bagaimana seorang muslim itu seperti satu tubuh. Apabila ada seorang muslim sakit, maka seakan-akan seluruh umatnya seluruh dunia akan ikut sakit. Itu seperti satu tubuh, Bapak dan saudara-saudara. Oleh karena itu, jika ada dua golongan di antara mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika terjadi perselisihan di antara orang beriman, maka kewajiban kaum muslimin lainnya adalah mengusahakan perdamaian. Nah, Allah juga berfirman, innamal mu'minu ikhwatum fa asbaina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Nah, maka damaikanlah antara keduanya, saudaramu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Bapak dan saudara-saudara, jadi kita bersaudara. Di sini barangkali kita dari berbagai macam suku. Ada suku Bugis, ada suku Kalimantan, ada suku Banjar, ada suku macam-macam. Tapi begitu satu akidah, maka saudara kita, maka haram darahnya mengalir. Tidak boleh. Dari mana pun kita datang, apa warna kulitnya, bahasa pun dia pakai, kalau asyhadu Allah sama, maka itu saudara kita. Bapak dan saudara-saudara. Jadi sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Persaudaraan muslim seperti satu tubuh.
Kalau ada salah satu antara sakit tubuh kita, maka yang ikut sakit. Maka kalau ada orang-orang, coba kita lihat di Irak, di Iran berperan dengan Amerika dan Israel. Walaupun sebenarnya dari sisi aliran, di mana aliran ini Syiah, tapi yang jelas Islam. Salah satu negara yang mampu tidak tunduk kepada Amerika, maka Iran. Tidak sampai habis pun tidak akan pernah tunduk. Jadi kehormatan umat Islam adalah dipertahankan oleh Iran itu sendiri, tidak pernah tunduk dengan segala macam. Jadi kita tidak perlu katanya mengiring apa-apa. Tuh, tolong doakan saya, doakan kami panjang umur, selamat untuk melawan Amerika. Tuh, tidak pernah minta begini lah, tidak ada. Tapi dia minta doakan kami so bisa berperang melawan syaitan dan dibir setan kan. Oke, oleh karena itu kewajiban kita kalau memang kita seperti sekarang adalah Palestina. Semakin semakin gawat, semakin sulit hidup karena air tidak ada, makanan suapan makanan itu terbatas, bahkan ada orang busung lapar segala macam diperlihatkan di luar biasa. Tapi itulah apa yang bisa kita lakukan, hanya sekadar berdoa. Seandainya ada orang di sini seperti kemarin itu ada orang datang dari Palestina untuk minta sumbang, kita akan sumbang. Tapi kan tidak cukup memberikan doa saja. Itu Bapak dan Saudara. Jadi bagaimana persaudaraan Islam seperti satu tubuh. Apabila ada salah satu tubuh kita sakit, maka ikut sakit. Kemudian mendamaikan lebih utama dari banyak ibadah sunnah. Mendamaikan lebih utama dari banyak ibadah sunnah. Sabda Rasulullah, al-akhbarukum bi afdali min darajati siyam was salat was sadaqah. Qalu bala, islahu zata baina. Maukah aku beritahukan kepada kalian amal yang lebih utama daripada puasa, salat dan sedekah? Tuh. Maukah aku beritahukan kepada kalian amal yang lebih utama daripada salat, sedekah dan puasa? Para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Mendamaikan perselisihan di antara manusia. Begitu pentingnya kedamaian, sehingga Rasul mengatakan seakan-akan lebih utama mendamaikan orang yang berselisih daripada salat, puasa dan dan sedekah. Kalau kita tahu salat itu adalah tidak bisa ditawar-tawar, harga mati. Macam itu juga sedekah bagi orang mampu, macam itu juga adalah puasa. Tapi kenapa Rasul mengatakan hendaklah tunjukkan satu amalan lebih utama daripada salat, lebih utama sedekah dan puasa? Itu menunjukkan begitu pentingnya dan mendamaikan orang sedang berselisih. Kita katakan tadi bahwa tidak halal seorang muslim tidak bertegur sapa selama 3 hari. Apabila selama 3 hari belum juga damai, mati, dah hendak masuk neraka. La yadurjan takatur rahmi, tidak masuk surga orang membutuhkan silaturahmi, Bapak dan saudara-saudara. Makanya ini Bapak perlu kita rajin salat, rajin puasa, rajin berzakat, tapi ada sifat-sifat kita itu sering membelakangi orang, sering tidak bertegur sapa segala macam. Makanya Nabi mengatakan, Allah mengatakan bahwa hendaklah kamu selama kamu dalam situasi hendaklah kamu senantiasa berada dalam kedamaian, karena kedamaian itu lebih baik dari segalanya. Bagaimana bisa menciptakan, bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya apabila kondisi diri kita terancam oleh segala hal. Contohnya di Iran itu, bagaimana di Palestina, bagaimana mereka bisa salat dengan baik karena dalam kondisi tidak aman. Maka aman ini lebih penting daripada segalanya. Kemudian hadis yang menunjukkan bahwa islah, mendamaikan adalah amal yang sangat besar pahalanya. Kemudian bahaya permusuhan dan perpecahan. Rasul bersabda, la yahillu lil muslimin ayyur akhahu fawqa. Nampaknya sudah ada di sini hadisnya. Tidak halal bagi seorang muslim, artinya haram, memutus hubungan dengan saudaranya lebih 3 hari. Bagaimana kalau lebih? Kalau sedangkan 3 hari aja
Kena apalagi kalau banyak hari. Bapak dan saudara-saudara. Nanti kalau tidak mau damai di dunia ini, nanti akan diputuskan di hadapan Allah. Jadi kalau ada di antara kita ini tidak tuntas permusuhannya, maka nanti akan berhadapan di sana. Karena tidak bisa masuk surga tanpa ada saling memaafkan. Tidak bisa ada membawa masalah dalam surga. Semua orang pada aman, tidak ada segala macam, tidak ada perselisihan, tidak ada utang piutang, tidak ada hal-hal ini menjadi pengganjal untuk masuk surga. Semuanya serba tuntas semuanya. Kemudian permusuhan yang dibiarkan akan menimbulkan kalau ada kebencian, ada permusuhan dibiarkan, akan ada timbul 3 persoalan. Putusnya silaturahmi. Kalau putus rahmi akan berkurang juga rezeki kita, karena kata Nabi, siang ini panjang umurnya, dilapangkan rezekinya, semoga silaturahmi. Jadi ketika memutuskan silaturahmi, maka terputuslah namanya, bisa umur pendek, bisa rezeki seret. Itu Bapak, saudara-saudara. Jadi putusnya silaturahmi. Kemudian hilangnya keberkahan. Ketika di dalam rumah tangga itu ada salah seorang di antara kita yang ada di antara kita tidak bertegur sapa dengan orang lain, maka keberkahan dicabut Allah. Walaupun siang malam mencari rezeki, tidak akan ada berkahnya. Kenapa? Karena ada celah, ada pengganjal di rumah tangga itu, sehingga berkat tidak datang. Ada aja di antara kita yang tidak bertegur sapa, apalagi kalau suami istri. Wow. Kemudian timbulnya kebencian dan fitnah. Jadi kalau dibiarkan kebencian tidak didamaikan, menimbulkan 3: putusnya silaturahmi, hilangnya keberkahan, timbulnya kebencian dan fitnah. Para saudara-saudari, mudah-mudahan dengan langkah itu yang kita lakukan, senantiasa kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ridhanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.